Bismillahirrahmanirrahim. Sosok Nabi Khidir adalah sosok yang misterius. Beliau yang diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60-82, yang diriwayatkan pertemuan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam dan memberi pelajaran kepada Nabi Musa. Dan pada ayat 65 penandasan Allah tentang Nabi Khidir, orang itu juga dikaruniai ilmu yang melimpah. Tetapi sosok Nabi Khidir yang karena tidak termasuk dalam 25 nabi atau rasul Allah, jarang atau bahkan tidak pernah diungkap atau diceritakan. Dan tidak ada yang meriwayatkan atau menjelaskan tentang kehidupan beliau. Dan yang kita ketahui, semua nabi ada alur atau cerita kehidupannya, yang antara lain tentang pribadi, silsilah keluarga dan umatnya, yang menjadikan sosok Nabi Khidir penuh misteri dan misterius. Bagi orang yang belajar ilmu hikmah atau ilmu batin, pasti akan mengenal dan mengetahui sosok Nabi Khidir, karena beliau adalah maha guru ilmu hikmah. Dan hanya orang-orang yang memiliki tingkat batin yang selaras dengan beliau baru akan bisa bertemu, yang dalam hal ini kesucian hati atau keimanan. Beliau yang mengajarkan ilmu hikmah kepada para nabi, sehingga ada yang meyakini beliau pamomong para nabi. Meskipun secara syariat keilmuan Nabi Khidir bisa disalahkan dan dianggap sesat bagi penganut syariat. Seperti contoh ketika beliau membunuh anak kecil yang diriwayatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 74. Dan apa yang dilakukan Nabi Khidir tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Bahkan lebih jelas ancaman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman di dalam surat An-Nisa ayat 93. Kelak pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Riwayat Nabi Khidir terdengar aneh dibanding nabi-nabi lainnya. Dan yang diriwayatkan, semua nabi mengajak atau menuntun umat untuk berbuat kebaikan, beribadah, sebagai bukti pengabdian diri umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi perenungan dan pertanyaan, mengapa kisah atau riwayat Nabi Khidir diceritakan atau diriwayatkan di dalam Al-Quran menjadi sosok yang kejam, biadab dengan membunuh anak kecil, melubangi kapal. Sisi yang tidak bisa dibedah atau diketahui dan tidak pernah diceritakan tentang siapa sejatinya sosok Khidir, dan itu semua menjadi misteri. Kisah yang menceritakan kemiripan atau kesamaan tentang Nabi Khidir juga terdapat dalam Alkitab, tetapi dengan penyebutan yang berbeda. Dalam Alkitab, sosok seperti Nabi Khidir dengan sebutan Melkisedek, yang menurut bahasa Ibrani mempunyai arti raja kebenaran. Diyakini Melkisedek raja yang paling tinggi. Beliau imam yang tidak didasarkan pada keturunan. Beliau tidak berbapak, beribu, dan tidak bersilsilah. Keimanannya tidak berawal dan berakhir. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Keimanannya tetap abadi, tidak lahir dan tidak mati. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Tuhan. Dan beliau tetap menjadi imam selama-lamanya.
Keimanannya adalah sebuah kebenaran dan menjadi raja kebenaran. Keimanan beliau bersifat damai, yaitu raja damai sejahtera. Apakah kata atau istilah Ratu Adil dalam Jongko Joyoboyo adalah dari makna, arti atau nama Melkisedek? Tentu hanya Joyoboyo yang mengetahuinya. Misteri tetap misteri. Tetapi manusia diberi otak untuk berpikir, untuk menemukan akal dan penalaran. Meskipun secara syariat hal tersebut dianggap salah, bahkan bisa disesatkan atau penyesatan. Tetapi misteri ilahi menjadi kewajiban manusia untuk mengetahui, meskipun sangat terbatas. Dan satu hal yang harus menjadi dasar kita mengimani misteri kehidupan, dengan dasar tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah atas kehidupan umatnya. Dan Allah dengan perantara umat tentu dan atas kehendaknya untuk menyibak tabir atau rahasia-rahasianya. Sehingga muncul pendapat atau pemahaman sosok akhir zaman yang akan mengembalikan umat yang dalam kerusakan atau kehancuran kembali mengimani tentang zat suci, zat tunggal dengan semua misteri dan rahasianya. Misteri tentang Nabi Khidir, Melkisedek, memang rancu dan membingungkan, sehingga sulit untuk dipahami. Dan orang-orang pilihan dan orang yang dipilih yang bisa mengetahui misteri tentang Nabi Khidir. Dalam kisah Mahabharata kita mengenal sosok satria dengan nama Kresna yang diyakini atau dipercayai titisan Dewa Wisnu. Sosok Kresna kalau dikaji lebih dalam mewakili atau ada kesamaan dengan sosok Nabi Khidir ataupun Melkisedek. Kresna yang diceritakan menjadi tokoh sentral, tokoh penting dalam perang Baratayuda, yang mana Kresna diperebutkan atau menjadi rebutan antara Pandawa dan Kurawa. Siapa sejatinya Kresna pun tidak ada ataupun tidak diceritakan. Mengulas atau mengutip pengakuan Kresna pada Arjuna pada saat perang Baratayuda Jayabinangun. Di antara resi suci aku adalah Narada. Di antara yang disempurnakan aku adalah Kapila. Akulah Ucai Suara, Airawata. Akulah Raja Hutan. Akulah putra Sang Winata. Di antara manusia akulah raja. Di antara senjata akulah baja. Di antara sapi akulah Kamdevi. Di antara ular akulah Wasuke. Aku Sesman. Aku Yaman, aku Dewa Baruna, aku juga Dewa Bayu dan Dewa Rama. Gangga yang suci, aku adalah awal dan akhir dari penciptaan. Aku adalah Barma Widya, Mahakala dan Brahma, kemenangan disi dan keputusan. Aku adalah hukuman, kekuatan, strategi dan kesunyian. Dan aku juga pengetahuan tentang filsafat. Akulah Basudewa. Begawan biasa tidak ada yang bukan aku. Sama sekali. Tidak ada tempat di mana aku tidak hadir. Aku adalah waktu. Akulah kehidupan. Aku juga kematian. Dari ketiga tokoh tersebut, apakah sejatinya satu orang dengan istilah atau nama yang berbeda karena perbedaan kebudayaan dan bahasa? Jika dikaji di antara Melkisedek, Kresna banyak kesamaan. Kalau kita renungkan, Nabi Khidir, beliau penghancur, melubangi kapal. Dia penyelamat dengan membangun tembok yang sudah runtuh. Dia pembunuh dengan membunuh anak kecil.
yang tentunya dari ketiga tokoh tersebut menjadi misteri dan rahasia kehidupan, dan tentu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Satrio Piningit dalam Jongko Joyoboyo sempurna mewakili ketiga tokoh tersebut. Terlebih sosok Kresna, semua yang dimiliki Kresna dalam cerita atau riwayat Mahabharata dimiliki sosok Satrio Piningit, tidak kecuali senjatanya. Riwayat Nabi Khidir ada dalam setiap kehidupan, dan beliau yang membawa kitab kehidupan, kitab kebenaran, yang tidak lain adalah Sastro Cindro. Dia mengajarkan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Tuhan, yang tidak lain adalah keimanan. Dia sudah datang, dia sudah muncul, meski hanya orang-orang yang dengan mata hati atau mata batinnya yang bisa melihat dan meyakini Satrio Piningit adalah titisan atau manjingnya Khidir dalam tubuh atau badan jasad manusia sekarang. Dan saat ini beliau, Satrio Piningit, dengan orang-orang di sekitarnya mempersiapkan perang Bharatayuddha, perang suci antara kebajikan dan kebatilan. Dia mempersiapkan kehancuran untuk dibangun. Dalam bait Jongko Joyoboyo, Jaman Kala Bendu, untuk kejayaan Nusantara, kejayaan kehidupan umat. Dia yang mempersiapkan pasukan hitam dari arah terbitnya matahari, seperti sabda Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kesabaran, ketenangan, keikhlasan menjadi dasar atau yang akan menjadi pasukan Satrio Piningit. Dengan menguatkan keimanan dalam hati, bukan dalam pikiran, mengimankan sukmo, bukan badan jasad, mempercantik pribadi dan budi pekerti, bukan penampilan dan pakaian, dengan dasar welas asih, mempererat silaturahmi tanpa membeda-bedakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.